Saudara, sejauh ini seluruh pemain timnas Indonesia siap untuk berlaga. Namun hanya satu yang absen di pertandingan nanti, yakni bek kiri Pratama Arhan yang terkena kartu merah lawan Vietnam. Ada beberapa opsi pengganti Arhan, ada Rio Fahmi, ada juga Haikal Al-Hafiz, dan saudara, ini adalah perkiraan formasi Indonesia melawan Thailand malam nanti dengan formasi andalan 4-2-3-1. Lalu bagi pertahanan Indonesia, 3 pemain Thailand juga perlu diwaspadai. Ada pemburu top skor yaitu Terasak Poepimai yang sudah mencetak 4 gol. Ada juga Achitpol Kererom serta Yotsa Ronburapa. Saudara, malam ini tim Indonesia U22 akan berhadapan dengan timnas Thailand untuk memperebutkan medali emas SEA Games 2023. Sepanjang turnamen, tim Indonesia tak terkalahkan dan menang meyakinkan. Strategi apa yang perlu dijalankan timnas Indonesia untuk menaklukkan kekuatan utama di Asia Tenggara itu, sekaligus memperkuat titik lemah yang bakal mereka incar? Sudah ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, strategi apa yang kira-kira harus diterapkan pelatih untuk melawan Thailand malam nanti ini, Bung Joy? Iya, strateginya menurut saya Indra Safri sudah menyiapkan dengan sangat baik ya. Kurniawan ada di sana juga, Bima Sakti ada di sana. Dan nggak perlu takut lah lawan Thailand, karena ini kan bukan Thailand yang generasi terbaik yang Thailand pernah punya yang dibawa ke SEA Games kali ini. Dan Thailand pun meskipun mereka merajai ajang SEA Games ya, mereka 16 kali kalau tidak salah sudah Ya. menjadi juara di arena ini. Tapi kan dua SEA Games terakhir mereka nggak jadi juara, juaranya adalah Vietnam dan Vietnam Indonesia kalahkan. Mhm. Jadi dari dulu saya sering mengatakan bahwa persoalan Indonesia baik itu di kelompok umur maupun di tim nasional yang senior, kalau berhadapan dengan Thailand adalah mental block gitu loh. Apalagi kalau kita lihat dari statistik, hampir semua statistik Indonesia kalah. Rekor pertemuan, lalu rekor di SEA Games juga 3 kali ketemu di final, Indonesia hanya menang 1 kali. Jadi kalau lihat semua dari rekor statistik Indonesia kalah. Mhm. Tapi kalahnya Indonesia di berbagai ajang, terutama di SEA Games, itu juga kalahnya tipis-tipis. Hanya ada kalah sekali 5-0 sih tahun 2015. Tapi sejauh ini kalahnya tipis-tipis saja gitu loh. Mhm. Jadi kalau menurut saya pada kesempatan sekarang dengan kemenangan beruntun yang diperoleh oleh Pratama Arhan dan kawan-kawan, sayang dia nggak main, harusnya sih bisa Oke, dengan percaya diri ya. bisa mengalahkan Thailand kali ini seperti tahun 91 terakhir Oke, Indonesia Bung merebut Joy, emas. tapi kalau dilihat dari lini pertahanannya sendiri, perlu ada yang dibenahi tidak untuk pertandingan malam nanti? Saya kira dengan formasi 4 sejajar yang biasanya memang diterapkan oleh Indra Safri, terutama kalau kita lihat pemain seperti Rizky Ridho, Rio Fahmi, itu kan sangat tenang ya, meskipun pada kesempatan ketika berhadapan dengan Vietnam sempat ada panik karena memang Indonesia kekurangan pemain, hanya bermain dengan 10 orang. Tapi kan kemudian tetap bisa menjaga ritmenya, bahkan bisa mencuri gol kemenangan. Jadi dengan 4 yang sejajar itu akan kehilangan Pratama Arhan, tapi saya rasa kehilangan Pratama Arhan itu cuma Oke, kehilangan 1 poin penting, yaitu throw in ke dalam. ya. Tapi secara kualitas Haikal saya rasa bisa menjadi pengganti dari Arhan. Aha. Artinya kalau menurut prediksi Anda, meskipun Aaron terkena kartu merah, ini tetap bisa menguatkan timnas Indonesia? Betul, Peluangnya apalagi berapa nih? gimana? Peluangnya kan seperti apa nih? Indonesia lebih berpeluang 5-5-4-5 karena bagaimanapun juga menghadapi Thailand harus dihilangin dulu mental blocknya. Kalau mereka masuk lapangan dengan keyakinan Indonesia bisa mengalahkan Thailand dengan melupakan semua statistik yang pernah ada, karena statistik itu kan tinggal sejarah gitu loh. Ya. Ini saya rasa udah modal kuat banget. Apalagi mereka mengalahkan juara bertahan Vietnam kan, Mhm. meskipun timnya juga sangat berbeda. Mhm. Tapi Thailand yang sekarang tidak sekuat yang dulu-dulu. Tidak Eh, sekuat hanya yang ada dulu ya? hanya ada 2 pemain senior, itu pun jam mainnya tidak terlalu banyak. Memang ada top scorer mereka sekarang ini. Oke. Tapi posisinya di apa,
bisa dijaga lah. Saya kira Rio Fahmi bisa menjaga dia, dan kalau dia di man to man marking juga saya rasa tidak bisa berbuat banyak. Oke. Jadi kalau pertahanan ketat dan Witan bisa bermain lebih eksplosif, Marcelino Ferdinand juga lebih agresif, Indonesia peluangnya lebih dari 55%, mungkin sekitar Peluangnya 60%. lebih dari 55% untuk menyabet emas. Bung Joy, tapi prediksi Anda siapa pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol terbanyak? Marcelino Ferdinand saya kira punya peluang untuk bisa menjadi penentu ya. Kemarin Taulani juga bisa 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 menjadi penentu kemenangan meskipun masuk di babak kedua sudah hampir selesai. Jadi harusnya sih Indonesia punya banyak pemain yang bisa Sananta bisa menjadi target man yang baik juga. Saya rasa ada beberapa pemain yang bisa menjadi andalan. Witan dia bisa Mhm. menjadi perusak, dia tidak mencetak gol mungkin, tapi dia bisa menjadi perusak konsentrasi pertahanan dari Thailand. Oke, Bung Joy, tapi seperti ini, penguasaan bola untuk timnas Thailand ini kan bisa dikatakan cukup kuat, cukup patut ditakutkan ataupun dikhawatirkan. Seperti apa untuk mengatasinya? Ball possession mereka mungkin akan sedikit lebih lebih unggul ya, karena memang kalau saya lihat dari semua statistik permainan mereka, mereka memang selalu dominan melawan Myanmar, bahkan mereka lebih dari 60% di semifinal. Jadi Indonesia hanya bisa melakukan marking-marking yang ketat, tidak boleh memberikan ruang. Ya silahkan saja mereka ball possession-nya cukup baik ya, tapi kan banyak dalam dalam banyak kasus ball possession tidak Hmm. menentukan apa-apa gitu loh. Oke. Nah, Oke, kalau untuk taktiknya sendiri seperti apa nih Bung Joy? Baik dari timnas Thailand ataupun timnas Indonesia akan seperti apa nanti kira-kira bentuknya? ini kan sudah pertandingan final ya. Saya rasa tidak akan ada satu tim pun yang memilih untuk bertahan. Jadi mereka akan all out menyerang. Cuma problemnya Iya. keseimbangan. Keseimbangan antara karena sama, menurut saya formasinya sama 4-3-3 dan Mhm. 4-3-3-nya Indra Safri menurut saya dalam banyak hal terutama ketika mereka transisi dari bertahan ke menyerang jauh lebih tenang. Pemain-pemain Thailand kadang-kadang gerasa gerusu tapi mereka lebih firm ketika melakukan operan-operan pendek di wilayah wilayah mereka sendiri, masuk tidak terlalu cepat. Indonesia jauh bisa lebih cepat kalau melakukan transisi. Jadi keunggulan itu yang harus Oke. harus dimanfaatkan betul oleh Witan dan kawan-kawan. Oke, selain timnas Thailand yang lebih firm, apa saja poin-poin yang harus diwaspadai timnas Indonesia terhadap Thailand? Saya rasa ketika saya melihat Indonesia kemarin bermain melawan Vietnam, saya melihat kok ada progres yang lumayan bagus ya. Bukan lumayan, malah progresnya bagus banget dari sisi mental. Mereka ketinggalan dalam jumlah pemain, sudah disamakan kedudukan, tapi sorot mata mereka, gesture mereka tidak berubah. Jadi mereka bahkan berani untuk keluar dengan 3-4 pemain, meninggalkan hanya beberapa pemain saja di sekitar kotak penalti. Dan itu yang justru membuahkan gol kemenangan bagi Indonesia. Jadi dari sisi mental dan spiritnya saya rasa progresnya luar biasa baik, dan ini yang modal utama menghadapi Thailand yang sebetulnya tidak kalah juga. Saya agak terkejut dengan Vietnam kemarin yang tidak se-Spartan biasanya Mhm. ya. Mungkin generasinya sudah generasi milenial yang agak berubah. Ini Thailand juga rasanya tidak tidak terlalu banyak berubah, tetapi memang Oke. tidak sebagus tim Thailand yang dulu-dulu, terutama yang kalau kita bicara yang senior. Oke, kalau dari serangan balik yang diandalkan ini cukup efektif tidak kalau dilakukan malam ini? Mmm, dengan pertahanan yang cukup solid saya rasa dengan jangkar yang dipunyai oleh Indra Safri di tengah, rasanya Indonesia bisa bisa melakukan serangan balik itu dengan baik. Apalagi kalau Marcelino Ferdinand bisa bermain cukup liar dan kreatif ya di sisi kanan, gitu. Jadi kalau itu bisa dimanfaatkan, Indonesia bisa memanfaatkan serangan balik atau jangan-jangan malah Thailand yang akan memanfaatkan serangan balik karena mereka banyak sekali mencetak gol dari serangan balik ya, dari 13 gol 6 diantaranya dari serangan balik. Jadi Thailand pun punya kemampuan untuk itu. Indonesia harus hati-hati, tapi serangan Oke, balik selalu menjadi opsi. iya iya. Kalau prediksi formasi pemain timnas Indonesia akan seperti apa nih Bung Joy kira-kira? Saya rasa nggak akan 4-2-1, 4-2-3-1 ya, saya rasa 4-3-3 karena 4-3-3 ini menurut saya jauh lebih balance Mhm. ketika bertahan dan menyerang. Jadi pemain sayap Indonesia bisa menumpuk di sekitar wilayah dekat kotak penalti ketika mendapatkan serangan. Inilah yang
saya kira kunci kemenangan ketika kemarin Ya, menghadapi Vietnam. Jadi 4-3-3 Indonesia, 4-3-3 juga akan dijalankan oleh Thailand karena mereka juga punya ini 4-3-3 ini kan sebetulnya balance antara serangan yang ya, sebetulnya 70% serangan, 30% bertahan. Tapi bertahannya itu juga sebetulnya dengan pemain-pemain tengah yang baik. agresif untuk ikut bertahan. Baik, terima kasih Bung Joy untuk insight-nya. Sama-sama kita akan berdoa untuk kemenangan Indonesia. Semoga saja bisa mengakhiri 32 tahun puasa emas ya. Sama-sama kita Ya. doakan timnas Indonesia yang akan berlaga malam nanti.